Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat meskipun di dunia maya ya. Tentu kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ini pada subuh pulang dari masjid, suasana segar, dingin, nyaman. Jadi saya tergerak untuk menyampaikan semacam tausiah ya. Semacam tausiah saja ini, dan tentu dalam kerangka dan bingkai watawassobil haq watawassobis sober ya, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Teman-teman sekalian, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan pagi ini saya hanya ingin berbagi tips doa ya. Karena doa ini adalah senjatanya umat yang beriman ya, khususnya umat Islam yang beriman. Saya sebutkan spesial umat Islam karena dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa doa orang kafir non muslim itu akan tertolak atau sia-sia. Jadi hanya kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kita bicara tentang doa? Karena doa ini penting ya. Doa ini adalah ekspresi bahwa kita menempatkan diri sebagai hamba, ya, sebagai ciptaan, sebagai makhluk yang tunduk dan semuanya hanya dengan kekuasaan Allah. Ya, kita mau diapain saja itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita berdoa dengan harapan semoga Allah berkehendak ya, kita hidup dalam keadaan yang baik, dan kemudian kelak ketika ajal tiba kita juga dalam keadaan yang baik ya. Nah, ini teman-teman, ada 3 doa yang akan saya sampaikan. Mungkin dan saya yakin ya, di antara teman-teman sudah banyak yang hafal dan bahkan sudah banyak yang mengamalkannya. Intinya adalah karena kita ini adalah manusia, makhluk Allah yang banyak melakukan dosa. Dosa kita begitu banyak. Hanya karena Allah sayang sama kita, kemudian dosa-dosa kita itu sementara di dunia ini terhijab, ditutupi oleh Allah. Karena sering disampaikan oleh para ulama, kalau doa kita ini diperlihatkan begitu ya, kita malu karena numpuk ya. Mungkin kita jalan tertatih-tatih karena keberatan menjinjing atau memanggul dosa-dosa kita. Tapi Allah sayang sama kita sehingga kita masih terlihat elegan begitu kan. Walaupun dosanya banyak. Para koruptor itu coba lihat ya, para koruptor, para maling-maling itu gagah pakai jas gitu, nggak kelihatan kayak orang terhormat. Pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang zalim itu kan, kalau sudah pakai baju yang mewah ya kan, pakai jas, naik mobil mewah, dikawal ya, kelihatan top lah gitu ya, kayak nggak punya dosa ya, padahal dosanya numpuk. Tapi Allah masih sayang kepada hambanya ini. Selama di dunia dosa-dosa itu tidak diperlihatkan ya. Nah, tapi kita yang beriman ini, kita harus sadar bahwa dosa kita banyak. Dan kemudian selain itu, ini yang penting lagi ya, datangnya ajal itu kita tidak tahu, tetapi sudah terjadwal. Sejak kita diciptakan, Allah sudah ngasih jadwal gitu. Si fulan ini lahir tanggal sekian, nanti matinya tanggal sekian, tahun sekian. Kita nggak tahu, wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu ya.
Dan kemudian kita juga meyakini setelah kita mati ini ada kehidupan yang lain lagi. Ada kelanjutan kehidupan di alam yang berbeda, ya. Setelah mati kita masuk ke alam kubur, alam barzakh, alam penantian, ya. Menanti datangnya hari berbangkit, hari kiamat. Kita dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Kita berada di padang mahsyar untuk menanti pengadilan yaumil hisab, ya. Maka oleh karena itu sungguh ini adalah sebuah kesadaran yang benar-benar harus kita sadari bahwa kita sekarang masih hidup alhamdulillah, tetapi cepat atau lambat kita pasti akan mati, dan kita berharap kita mati dalam keadaan baik atau yang disebut dengan husnul khotimah, ya. Dan kemudian nanti ketika di alam kubur kita juga bisa dibebaskan dari alam kubur, dari siksa kubur, dan kemudian di yaumil hisab, ya, hisab kita ringan, ya, dalam arti dosa kita ringan, lebih banyak amal soleh kita, sehingga kita dengan cara yang lebih mudah masuk ke surga. Nah, doanya begini teman-teman, ya. Ini karena secara langsung ya saya tidak bisa memberi teks, tapi doa ini mudah untuk dihafalkan. Yang pertama adalah doa kita tentu banyak, panjang. Nah, di antara doa yang panjang itu selipkan doa ini, ya. Selipkan doa ini, ya. Pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, ya. Mudah, ya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ini yang pertama. Artinya apa? Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu husnul khotimah, akhir yang baik. Penting teman-teman sekalian, ya. Rasulullah sudah menyampaikan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Dan tentu kematian yang kita hendaki adalah kematian yang husnul khotimah, akhir yang baik, ya. Kita bisa melafalkan kalimat thayyibah, syahadat, ya, sehingga orang yang mampu membaca syahadat itu dijamin masuk surga di akhir hidupnya, ya. Jadi yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, ya. Mudah, ya, bisa dihafalkan, dan saya yakin banyak teman-teman yang sudah mengamalkannya. Kemudian doa yang kedua adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Nah, ini juga mudah, ya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya, selipkan dalam doa panjang kita doa ini, ya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rezeki taubatan nasuha. Jadi kita bisa bertobat secara total, taubatan nasuha. Itu adalah sebuah rezeki. Karena belum tentu orang bisa bertaubat, bahkan malah menambah dosa, menumpuk-numpuk dosa, ya, nggak ingat taubat, nggak mau taubat. Maka orang yang bertobat adalah mendapatkan rezeki, bisa bertobat. Dan tobatnya adalah tobatan yang nasuha, yang sebenar-benar taubat, sebelum wafat, qobla maut. Jadi kita sebelum meninggal, sebelum mati, ya, sebelum ajal menyebut kita, ya, kita berdoa dengan doa ini supaya, ya, kita masih sempat menyempatkan diri untuk bertaubat kepada Allah karena dosa-dosa kita tadi yang segunung itu, ya. Dan jangan khawatir bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha mengampuni dosa hamba-hambanya yang mau bertobat secara nasuha. Yang terakhir teman-teman, yang ketiga adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabit qabli ala dinik. Ya, ini sering kita baca terutama di akhir sholat menjelang salam. Ini yang kita baca, ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Artinya sepanjang kita hidup sampai kita mati ini, kita selalu hati kita itu dalam keadaan cinta kepada Islam, ya, ghirah, ya, semangat untuk membela Islam, semangat untuk mengamalkan Islam, ya kan, semangat untuk berjuang membela Islam bila mana dihina oleh orang lain, ya. Jadi selalu Allah mentautkan hati kita dengan Islam. Ya, ini doa yang sangat penting, ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya. Mudah, ya. Mudah-mudahan teman-teman bagi yang belum pernah atau belum sempat membaca doa ini, baca, ya. Jadi ada 3 doa yang perlu saya sampaikan.
Di antara doa-doa yang banyak, doa itu banyak sekali. Dan doa yang paling bagus itu memang doa yang dari Al-Quran, karena itu adalah ajaran Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah. Ya, meskipun kita juga boleh berdoa menurut cara kita atau bahasa kita sendiri, nggak masalah. Ya. Allah Maha Tahu. Tapi dalam konteks pagi ini saya ingin menyampaikan 3 doa, ya, supaya kita ingat dosa kita, maka kita memohon kepada Allah. Yang pertama adalah supaya kita nanti husnul khotimah. Naudzubillah, jangan sampai su'ul khotimah, kebalikannya, akhir yang jelek, ya. Jadi yang pertama tadi saya ulangi, Allahumma ini asaluka husnul khotimah. Sampaikan doa ini di antara doa-doa kalian panjang. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, berilah aku rezeki bertaubat nasuha sebelum aku mati atau sebelum aku wafat. Ya. Dan kemudian yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kita terus istiqomah dalam Islam ini, ya, sampai akhir hayat kita. Matur nuwun, ini Mas Bambang menonton nih, alhamdulillah, ini adik saya, ya, sudah kolonel Mas Bambang, mudah-mudahan segera jadi kolonel. Syukur-syukur jadi direktur di AAO gitu ya. Direktur apa yang cocok Mas Bambang? Terima kasih menyempatkan diri untuk nonton, ya. Ini semacam tausiah Mas Bambang. Saya bukan orang bintal, ya kan. Cuman bintal-bintalan saja ini. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Tentu itu adalah nasihat untuk saya. Mudah-mudahan saya pun juga bisa mengamalkan secara istiqomah 3 doa itu, ya, sehingga jangan sampai jarkoni, iso ujar, iso nglakoni gitu kan. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.